Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya Muhammad Tatamubin Amaldin dari 1 KPIC UIN Seizu 2023 dengan NIM 23411010209, membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas sejarah kebudayaan Islam lokal. Kabupaten Banyumas adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yang mana ibu kotanya ini adalah kota Purwokerto. Kabupaten Banyumas ini berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes di wilayah bagian barat. Di wilayah bagian timur, Banyumas ini berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Dan untuk di bagian selatan, Kabupaten Banyumas ini berbatasan dengan Cilacap. Dan di bagian utara, Banyumas ini berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Banyumas bila dilihat dari bahasa Jawa ini berasal dari kata banyu yang artinya itu air dan emas. Kabupaten Banyumas bagian besar terdiri dari daratan dan pegunungan. Sementara di bagian selatan terdapat Sungai Serayu yang membentang luas sepanjang Kabupaten Banyumas, yang mana hulu Sungai Serayu ini berada di Pegunungan Dieng Wonosobo yang membentang dari timur laut ke barat daya sejauh 181 km dan melintasi 5 kabupaten, yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Sejak zaman Belanda, Banyumas ini menjadi ibu kota Kresidenan Banyumas yang meliputi wilayah Kebumen, Banjarnegara, Panjer, Banyumas, Kroya, Purbalingga, Aji Barang, dan seterusnya hingga Kapunglo. Dan Kresidenan ini diresmikan pada tanggal 1 November 1830 Masehi. Banyumas merupakan daerah yang memiliki keunikan dalam kerangka kebudayaan Jawa. Dilihat dari sisi antropologis, Banyumas berada di antara dua kebudayaan besar di Pulau Jawa, yaitu kebudayaan Jawa yang berpusat di Yogyakarta atau Surakarta, dan kebudayaan Sunda yang berada di perbatasan sebelah barat. Demikian pula dari sisi historis, Banyumas berada di antara wilayah Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Letak wilayah Banyumas ini masing-masing jauh dari pusat kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda, sehingga terbentuk karakter unik pada budaya Banyumas ini. Pada umumnya, masyarakat Banyumas ini menyebut dirinya dengan Wong Banyumas atau Penginyongan. Nenek moyang masyarakat Banyumas ini berasal dari dua kerajaan berwibawa di Pulau Jawa, yaitu Pajajaran dan Majapahit. Banyumas sendiri menjadi salah satu dari 7 wilayah kebudayaan Jawa, di mana wilayah kebudayaan Banyumas ini meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Selain bahasa yang sangat khas yaitu berupa bahasa Ngapak, Banyumas juga memiliki seni pertunjukan sebagai bagian dari kebudayaan Banyumas. Berbagai seni pertunjukan yang ada merupakan warisan budaya secara turun-temurun dan dipentaskan secara khusus atau dalam rangka mengiringi acara tertentu. Adapun seni pertunjukan tersebut diantaranya sebagai berikut, seperti begalan, wayang kulit Cagrak Banyumas, dan calung dan lengger Banyumasan. Sejak awal berdiri, Banyumas ini adalah sebuah kadipaten yang menjadi bagian dari beberapa kerajaan besar di Jawa. Namun karena secara geografis posisinya berada jauh dari pusat pemerintahan serta dibatasi oleh pegunungan di sebelah utara, menjadikan Banyumas ini seperti terisolir dari wilayah-wilayah lainnya. Apabila pada umumnya daerah di wilayah Jawa Tengah ini memiliki karakter dengan unggah-ungguh, tata krama, serta basa-basi yang tinggi, maka di Banyumas ini justru
kebalikan dari itu. Banyumas memiliki beberapa keunikan yang mempresentasikan karakter masyarakat Banyumas, antara lain yaitu seperti coak, suka berbicara keras, bloak, membicarakan sesuatu seolah-olah serius, apa adanya dan humoris, dablong, berkelakar, ajiban, yaitu adanya reaksi spontan saat ada keuntungan atau terpenuhi keinginannya, mendobos, berbicara saat mengemukakan idenya, membanyol dan lain-lainnya. Kabupaten Banyumas ini adalah wilayah subur dan dimanjakan oleh kondisi alam, sehingga dari sisi kebutuhan pangan, masyarakat Banyumas ini mampu menghadapi diri mereka sendiri dari hasil bumi yang ada. Pada bagian utara, wilayah Banyumas ini adalah daerah pegunungan dengan curah hujan yang tinggi, sehingga berbagai jenis tanaman dan sayuran ini dapat tumbuh dengan baik sepanjang tahunnya. Sementara di bagian selatan dilengkapi dengan Sungai Serayu yang menjadikan Banyumas ini menjadi tanah yang sangat subur, sehingga sangat baik untuk menanam padi, ketela pohon, jagung, atau tanaman lainnya. Keuntungan alam inilah yang menjadikan sektor pertanian cocok dan berkembang dengan baik. Sebagian wilayah juga terdapat perbukitan dan pegunungan yang membentang dari barat hingga ke timur. Kesuburan Banyumas ini dikenal sebagai Lembah Serayu dan menjadi salah satu lumbung padi pada masa Kerajaan Mataram. Sungai Serayu dan anak-anak sungai di sekitarnya menjadi salah satu sarana penghubung antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pada masa pra-Islam ini, peran sungai sangat besar bagi kehidupan masyarakat Banyumas. Selain sebagai sarana penghubung antar daerah, jauh pendeknya aliran sungai ini juga turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada pada saat itu. Sebelum Islam masuk, masyarakat Banyumas ini dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha yang ditandai dengan kuatnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme ini adalah kepercayaan kepada makhluk halus atau roh-roh nenek moyang dengan melakukan pemujaan atau permohonan, yang mana hal itu dipercaya sebagai perlindungan diri agar dapat hidup dengan nyaman dan beruntung. Sedangkan dinamisme ini adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib atau sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ritual-ritual yang dilakukan secara berkala dalam kehidupan masyarakat Banyumas yang menjadi budaya sehari-harinya. Kedatangan agama Islam di Kabupaten Banyumas ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15. Hal ini terbukti dengan adanya Masjid Saka Tunggal yang terletak di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon. Pada tiang utama masjid itu tertulis angka Hijaiyah 1228 yang menunjukkan angka berdirinya Masjid Saka Tunggal. 1280 Hijriah ini apabila dikonversikan ke dalam kalender Masehi akan menjadi 1824 Masehi, dan pada tahun itu merupakan masa Kerajaan Singasari atau 5 tahun sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Masuknya Islam dan perkembangan agama Islam di suatu wilayah itu tidak dapat dilepaskan dari peran ulama atau penyebar agama Islam di daerah tersebut. Demikian pula di Banyumas, terdapat banyak ulama atau tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Kabupaten Banyumas ini. Pada awal-awal Islam masuk di Banyumas, setidaknya ini ada Syekh Makdum Wali dan Syekh Abdul Somad Jombor yang mengenalkan dan mengajarkan Islam kepada masyarakat. Dan Syekh Makdum Wali ini merupakan ulama yang berasal dari timur Banyumas, yaitu Kerajaan Demak, dan Syekh Abdul Somad ini adalah ulama yang berasal dari barat Banyumas, yaitu dari Cirebon. Upaya penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Makdum Wali ini salah satunya adalah dengan membangun padepokan yang dikenal dengan Padepokan Dekah Ambawang Gula Gumantung Agama Islam, hingga akhirnya dakwah yang dilakukan Syekh Makdum Wali ini menjangkau ke seluruh pelosok Kadipaten Pasiluhur, dan dukungan Adipati Pasiluhur ini menjadikan proses dakwah Islam di Pasiluhur ini dapat berjalan dengan baik.
sampai akhir hayatnya Syekh Magdum Wali dalam menjalankan dakwah di Pasir Luhur. Dan Syekh Magdum Wali ini pun dimakamkan di Pasir Luhur pula. Berkat Syekh Magdum Wali dan Syekh Abdul Somad lah yang membuat masyarakat Banyumas ini bisa mengenal agama Islam ini lebih baik dari sebelumnya. Perkembangan Islam pada masyarakat Jawa ini memiliki keunikan baik dalam keyakinan maupun amalan-amalan ibadah yang dilakukan. Akulturasi agama dan budaya masyarakat ini membentuk ajaran agama yang berpihak pada budaya dan kearifan lokal, sehingga agama yang dianut masyarakat ini akan berkaitan dengan kultur adat, budaya, dan lingkungan sekitarnya. Dan ini sangat mempengaruhi penyebaran agama Islam yang berada di Banyumas. Proses asimilasi dan akulturasi ini menyertai kehadiran Islam di Banyumas. Ada hubungan yang harmonis antara agama Islam dan kebudayaan sebelumnya yang telah ada, sehingga agama Islam harus difahami sebagai fenomena keagamaan dalam berbagai bentuk seperti praktik, pengalaman, simbol, benda, tempat, ataupun cita-cita yang telah berkembang. Dan agama Islam di Jawa ini berkembang dengan karakter unik, di mana konsep, ide, keyakinan, dan ritual itu beragam-ragam atau berbeda dengan yang lainnya. Sebagian besar masyarakat memang beragama Islam, namun warisan budaya yang diyakini akan menuntun hidup mereka yang masih menjadi bagian dalam kehidupan beragama mereka yang telah dijalankan. Hasilnya adalah agama ini dijalankan di saat bersamaan budaya turun-menurun juga dipertahankan.